Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Amin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin, Amin. wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dul amin. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin Allahumma shalli wa sallim alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi wa ajwajihi wa zurriyatihi wa ahli baitihi ajmain, amma ba'd. Amin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Amin. satu perkara penting yang bisa menghantarkan kita kepada kemuliaan hidup dunia dan akhirat Amin. adalah Ya Rabbal perkara Alamin. ilmu. Amin. Allah Subhanahu wa ta'ala buat statement, buat peringatan kepada manusia, kalau kita ingin mulia hidup di dunia, mulia hidup kita di akhirat, Amin. diangkat derajat kita di dunia Amin. dan diangkat derajat kita di akhirat, Amin. bekal utama yang harus kita lakukan adalah gemar menuntut ilmu. Amin. Ya Rabbal Alamin. Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan dalam Al-Quran, A'udhu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sungguh Allah akan mengangkat orang-orang yang berilmu Amin. dan orang-orang yang yakin Amin. memiliki iman, ini beberapa derajat. Amin. Dikuatkan oleh baginda Rasulullah dalam sabdanya, man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi, Amin. man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi, Amin. wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang hendak mendapatkan kemuliaan dunia, hendaklah dia harus memiliki ilmu. Amin. Yang ingin mendapatkan kemuliaan akhirat, hendaklah dengan ilmu. Dan ingin mendapatkan kedua-duanya juga harus membekali diri dengan ilmu. Amin. Maka malaikat yang mulia ketika ada orang berjalan menuju majlis-majlis ilmu, dia udah nunggu tuh, nggak perlu kita kontak lagi kayak tukang gojek. Tukang gojek itu kita kontak dulu baru dia connect, kemudian kita nunggu. Kalau kita yang punya niat untuk datang ke majelis ilmu, ini malaikat udah nunggu. Sayap-sayap malaikat yang mulia ini dihamparkan. Maka orang-orang yang dipilih oleh Allah adalah orang-orang yang gemar untuk menuntut ilmu. Ini bukti Allah Subhanahu wa ta'ala sayang. Ketika Allah sayang kepada manusia, Allah Subhanahu wa ta'ala enggak kasihkan kepada manusia itu harta. Bahkan baginda Rasulullah, Allahumma shalli wa sallim alaihi, ini senantiasa khawatir. Diujinya umat ini bukan karena kemiskinan, tapi mudahnya harta dunia dia dapatkan, jauh dia dari Allah. Maka kalau kita ingin mendapatkan kebaikan dari Allah, terus kita minta kepada Allah agar Allah istiqomahkan kita datang ke majelis-majelis ilmu. Wa may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah hendak memberikan kebaikan kepada manusia, Allah pahamkan dia. Kita ini lemah, kita tidak punya kemampuan, kita tidak punya kekuatan. Kalau bukan pertolongan Allah, maka kita tidak punya kekuatan untuk datang ke majelis ilmu dimanapun. Apalagi yang kita pelajari ini adalah Al-Quran. Semua yang kita buat dalam sebuah hadis, jangan kamu kira alif lam mim itu satu huruf. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Dalam hadis yang lain ditekankan, diingatkan, man ja'a bil hasanah
falahu ajru amsalihha. Barang siapa yang buat satu kebaikan, maka Allah akan balas 10 kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Nggak ada cara lain dalam hidup kita. Kalau kita orang yang cerdas, orang yang pintar, dikatakan kepada para sahabat oleh baginda Rasulullah, tahukah kamu siapa orang-orang yang cerdas? Wahai sahabatku, tanyakan lagi, tahukah kamu siapa orang-orang yang kuat? Wahai sahabatku. Iya. Ini Rasulullah bertanya kepada para sahabat, tahukah kamu siapa orang yang cerdas? Tahukah kamu siapa orang yang kuat? Maka para sahabat jawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang paling tahu. Ini artinya walaupun kita tahu, tapi kita ingin mendapatkan apa yang terbaik, jawaban dari baginda Rasulullah. Rasulullah sabdakan yang mafhumnya, orang yang kuat itu bukan orang yang menang ketika dia bertengkar, berdebat, berkelahi, ya bukan. Orang yang kuat adalah orang yang bisa mengendalikan emosi, mengendalikan marah. Ketika dia bisa melakukan kemarahan itu, dia punya kemampuan itu, dia punya kekuasaan untuk melakukan marah. Ya Bu ya? Gua orang tua, bocah bader banget, gua marahin aja. Ya kita orang tua bisa-bisa aja, betul nggak Bu? Tapi orang yang hebat, orang yang kuat itu orang yang bisa mengendalikan amarah, orang yang bisa menahan emosi. Ketika dia bisa emosi, ketika dia bisa marah, ini orang yang kuat. Maka ketika datang sesuatu kepada kita yang menyenangkan atau yang menyakitkan atau yang perih, kalau ada lagunya mak, lebih baik sakit hati, sakit katanya, sakit hati, daripada sakit gigi ini, biar tak mengapa. Nggak ada yang sakit sebetulnya bagi orang yang punya iman. Nggak ada yang sakit. Ketika datang perih di hati, sakit di gigi, sakit badan kita, bagaimana kita mengobatinya? Maka kita ingat kepada Allah, kita perbanyak istighfar. Ya. Dengan kita istighfar, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan ketenangan. Amin. Dengan kita mengingat Allah, akan berikan ketentraman. Amin. Dengan banyak mengingat Allah, maka hati yang panas itu akan menjadi dingin Bu. Amin. Walladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala illa bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman yang kepengen hatinya tentram dalam setiap situasi dan keadaan, pengen tentram. Gue nggak mau marah, gue nggak mau emosi, gue mau happy. Maka nggak ada cara lain. Bukan jalan-jalan ke puncak di malam tahun baru, bukan. Nyiapin segala minuman, nyiapin segala ini, bakar-bakaran, bukan. Alhamdulillah, tadi malam saya nggak ngelihat satu pun kembang api. Habis sholat isya, kata istri, Umi nggak mau kemana-mana, mau istirahat aja biar bangun malam. Lah, anak udah kagak ada di rumah satu pun. Dia di rumah aja, masa saya keluar, udah saya tidur dah. Tapi masih kepengen jalan, bangun jam 10. Dia enggak, bletar kan berisiknya kayak apa jam 11. Keluar dulu jalan, pengen tahu. Tetap aja balik lagi ke rumah. Alhamdulillah. Jadi Allah jaga kita. Maka dalam setiap saat dan keadaan, lebih-lebih di awal tahun walaupun Masehi, kita jadikan pergantian ini sebagai bentuk usaha untuk memperbaiki diri. Allah ingatkan dalam Al-Quran, hasibu anfusahum qabla an tuhasabu. Hitung-hitung diri kamu sebelum nanti dihitung oleh Allah. Hisab, banyakan amal saya atau banyakan
Dosa saya. Kadang-kadang amal bu, jangan pernah kita beramal itu udah diterima sama Allah, belum. Kita sedekah buat masjid, rumah ikhlas banget, gue nggak mau ngomong. Sehari, 2 hari, seminggu, sepekan, sebulan nggak ngomong. Kata iblis, tunggu ntar bulan depan. Bulan depan belum ngomong juga, bulan depannya lagi. Kita udah sedekah nih. Kita udah berbuat baik kepada tetangga, kepada saudara, bantuin tetangga. Udah dicatat kebaikannya, tapi ingat, dosa kita udah pasti dicatat. Amal kita belum sempurna diterima atau tidak. Suatu ketika bulan ketiga sakit hati kita sama tetangga bu, kesel banget. Udahlah pakai motor berisik depan rumah kita, nggak tahu permisi, songong banget lagi kan. Dia itu kalau gua nggak bantuin kan lu susah banget itu. Tuh hilang pahala kita seperti debu di atas batu, ditiup angin, tertimpa hujan, kagak ada bekasnya. Allah firmankan dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qaulun ma'rufun khairum min shadaqatin yatba'uha adza. Bicara yang baik, yang manfaat, yang menyenangkan lebih baik daripada kamu sedekah tapi kamu omongin. Itu kalau enggak bukan gua masjid, kalau bukan engkong gua, itu tanahnya masjid ke tanah engkong gua. Kalau bukan engkong gua mah yang bantuin dulu. Kalau bukan gua yang bantuin, mana jadi itu acara. Sekarang aja dia tepuk dada, tanya selera. Setan pinter banget bu, iblis pinter banget. Maka untuk terhindar dari semuanya itu, kita banyak ingat Allah. Ya Allah, belum seberapa amal-amal kita ini. Kadang-kadang kita niat mau sholat, pengen mau sholat, baru takbir semua keingetan, baju yang kotor, celana yang masih gantung, anak baru takbir Allahu Akbar, udah kemana-mana pikiran tuh, badan sampai lupa udah berapa rakaat. Ya Allah, ini yang terjadi bu. Maka Sayyidina Ali katakan, kalau saja satu sholatku diterima sama Allah, udah selamat dah. Berarti sholat kita satu pun belum diterima sama Allah nih. Kenapa demikian? Karena kita masih merasa sholat kita itu belum lezat, belum nikmat, belum merasa kita perlu dengan sholat. Sholat masih menjadi suatu kewajiban yang memberatkan, bukan sesuatu kebutuhan yang harus kita dapatkan. Ini. Maka terus kita mencari ilmu, terus kita belajar, terus kita istighfar, terus kita mohon kepada Allah, kita minta kepada Allah agar Allah senantiasa pelihara amal-amal kita. Dan kita berharap terus kepada Allah, ya Allah, terimalah amal-amal soleh saya, sholat saya, baca Quran saya. Jangan pada saat kita setelah baca Quran, bulan depan pun kita terus, ya Allah, Rabbana taqabbal minna salatana wa qira'atana wa tahassuana wa ta'abbudana wa tammim taksirana ya Allah ya arhamar rahimin. Ini yang dibuat oleh Nabi Ibrahim dan nabi-nabi terdahulu. Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah amal-amal saya. Ini doa Nabi Ibrahim. Setelah Nabi Ibrahim membangun Baitul Atiq, Ka'bah bersama Ismail, maka setelah dia bangun Ka'bah, dia doa kepada Allah, ya Allah terimalah ya Allah. Maka yang terpenting dalam amalan kita, sebelum kita beramal, kita berdoa kepada Allah agar diterima amal kita. Selama kita beramal juga kita berdoa, setelah beramal kita berdoa, dan terus menerus kita berdoa supaya amal-amal kita tidak dijaga, tidak terjadi seperti tadi, seperti debu di atas batu, tertiup angin, tertimpa hujan, tidak membekas. Maka terus kita niat untuk kebaikan, terus kita niat kepada Allah agar Allah terima amal-amal kita. Terus kita minta kepada Allah agar Allah istiqomahkan kita gemar untuk menuntut ilmu yang makin mendapatkan, mendekatkan dan mengarahkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Bertambah ilmu kita, bertambah makrifat kita kepada Allah. Bertambah ilmu kita, bertambah kecintaan kita kepada Allah. Bertambah ilmu kita, bertambah kita merasa kita ini banyak salah, banyak dosa, banyak kekurangan. Sehingga dengan demikian Allah Subhanahu wa ta'ala ridho dengan apa yang kita buat. Karena orang-orang yang tawaddu, orang-orang yang merendah, ini Allah Subhanahu wa ta'ala sangat cinta kepada orang-orang tersebut. Dan Allah senantiasa bimbing dan berikan taufik dan hidayah kepada orang-orang yang tawaddu dalam segala hal. Mudah-mudahan ilmu yang kita usahakan bisa menghantarkan kita kepada keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ilmu yang kita usahakan bisa mengangkat derajat kita ya, di dunia dan akhirat. Mudah-mudahan ilmu yang kita usahakan bisa memberikan inspirasi ya, motivasi kebaikan buat keberkahan rumah tangga kita, anak-anak kita, keluarga kita. Dan mudah-mudahan Allah berikan hidayah di kampung kita, di kampung yang kita lewati, di kampung yang kita datangi. Allah berikan taufik dan hidayah di rumah tangga kita, di rumah tangga saudara-saudara kita, di rumah tangga umat yang mulia ini. Dan mudah-mudahan Allah hidupkan kita dalam sunnah, Allah akhiri hidup kita dengan husnul khatimah. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabil mustafa rasulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. La ilaha illallahul halimul karim rabbul arsil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nas'aluka maujibati rahmatik wa adhaima maghfiratik wal ghanimata min kulli birrin was salamata min kulli ismin. La tada'lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafarta. La tada'lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafarta. La tada'lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafarta. Wala hamman illa farrajta. Wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha ya arhamar rahimin. Salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i syai'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha asqal ghayati min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa sallim imanana wa sallim tauhidana wa sallim ma'rifatana wa sallim ajsadana wa sallim arzaqana wa sallim arwahana wa sallim qulubana wa sallim ihwanana minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa ahsurna bil iman wa adkhilnal jannata ma'al iman wa sabbitna ma'al iman wa akhrijna minad dunya ma'al iman wa qaddim lana minal jinni ma'al iman. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa adzabil akhirah wa syarrid dunya wa syarril akhirah. Ghafarallahu lana wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim waghfir lana warhamna innaka antal ghafurur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ila taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kasih Allahumma atas salli. pemberian